Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun kalian berada. Nama saya Gerald, perkenalkan saya dari Institut Teknologi Teknik PLN. Kali ini saya akan bahas yang namanya PLTA. Teman-teman pasti sudah tahu namanya PLTA itu adalah pembangkit listrik tenaga air, di mana memanfaatkan energi air untuk menghasilkan energi listrik. Pada PLTA ini sendiri teman-teman, terdapat komponen utama seperti reservoir, adanya intake atau pintu air, pipa penstock atau pipa pesat namanya sering digunakan. Kemudian adanya turbin, adanya generator. Ini merupakan komponen-komponen utama pada PLTA. Jadi fungsi dari tiap-tiap komponen ini adalah teman-teman seperti reservoir, berfungsi untuk menampung air, bendungan air, agar apabila PLTA akan beroperasi tersedianya air untuk dikonversi menjadi energi listrik. Kemudian adanya intake ini adalah untuk mengatur atau mengontrol air yang masuk ke pipa pesat untuk mengontrol energi listrik yang dihasilkan. Kemudian ada namanya pipa pesat atau pipa penstock. Ini berfungsi sebagai aliran air menuju turbin. Dan perlu kalian ketahui juga teman-teman, pipa penstock ini pada umumnya konstruksinya berada di dalam tanah. Kenapa di dalam tanah? Karena apabila terjadi gempa bumi atau pergeseran lempengan bumi, pipa tidak akan patah atau pecah, melainkan pipa akan melengkung, membengkok mengikuti pergeseran permukaan bumi. Kemudian ada yang namanya turbin. Turbin ini teman-teman dikoppel dengan generator, sehingga turbin ini menghasilkan putaran terhadap generator. Di mana generator ini membutuhkan putaran dan penguatan atau eksitasi untuk membangkitkan geger induksi atau tegangan listrik. Kalian pasti bertanya, dari mana dapat penguatan atau eksitasi? Eksitasi tersebut didapat dari generator DC di pembangkit tersebut. Dan generator yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga air pada umumnya adalah generator sinkron. Terlepas dari situ teman-teman, prinsip kerja dari PLTA ini sendiri itu apabila air dibuka, pintu airnya itu intake, maka air yang ada di penampung atau di reservoir akan mengalir menuju pipa pesat. Pada saat air mengalir menuju intake terlebih dahulu, maka dia mengalami namanya energi potensial karena ada tinggi jatuhnya air. Kemudian terjadilah energi kinetik pada saat air mengalir di pipa pesat atau pipa penstock karena dia memiliki kecepatan. Kemudian pada saat menghantam turbin air tersebut, maka dihasilkannya energi mekanik karena ada jumlah dari energi potensial dan energi kinetik, sehingga menghasilkan energi mekanik yang memutar turbin. Adanya putaran turbin tersebut yang dikoppel dengan generator menghasilkan putaran, dan generator menghasilkan energi listrik, sehingga berubahlah energi potensial, energi kinetik, energi mekanik menjadi energi listrik. Begitu teman-teman pada dasarnya. Perlu kalian ketahui juga pada PLTA itu terdapat source tank atau tabung peredam. Fungsi dari source tank atau tabung peredam ini teman-teman, apabila pipa atau valve yang berada di sisi turbin ditutup secara tiba-tiba karena turbin berhenti beroperasi atau ngetrip, maka aliran air tersebut tidak membuat pipa pesat atau pipa penstock pecah, melainkan aliran air tersebut mengalir ke atas kembali menuju tabung peredam atau source tank. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Dari sistem operasi, sistem komponen utama, maka kita juga pasti paham adanya masalah operasi pada pembangkit listrik tenaga air. Operasi yang bermasalah pada pembangkit listrik tenaga air ini teman-teman, kita mulai dari tahap pembangunan. Pembangunan pembangkit listrik tenaga air ini dibutuhkan perjuangan dan usaha dari pihak pengelola. Karena apa? Susahnya pembebasan lahan, karena kan masyarakat banyak tidak mau akan adanya atau pergeseran tempat tinggal mereka, karena mereka berpikir teman-teman, karena apabila dibentuknya suatu PLTA, ada beberapa masyarakat berpikir mereka akan merusak ekosistem sekitar, seperti yang namanya flora dan fauna sekitar, di mana flora dan fauna sekitar akan kehilangan tempat tinggal dan akan memantui atau mendatangi pemukiman warga, dan itu membahayakan masyarakat. Kemudian ada juga dari sisi sedimentasi dari bendungan tersebut teman-teman. Jadi pembangkit listrik itu
masalah operasinya tenaga airnya ya teman-teman, khususnya ada masalah operasi pada sedimentasi dasar bendungan. Ada lumpur yang semakin lama semakin tinggi dan akan sampai pada suatu titik pada intake atau pintu air, dan ini akan mengganggu operasi dari pembangkit listrik tersebut teman-teman. Begitu juga yang ada masalah pada intake, yaitu masuknya sampah atau apapun itu yang mengganggu proses operasi sehingga kerja pembangkit listrik tersebut tidak optimal teman-teman. Kemudian masalah operasi yang selanjutnya yang paling fatal, yang paling vital atau yang paling sering diperhatikan adalah masalah operasi atau pemproduksian energi listrik. Maksudnya gimana? Jadi pada saat PLTA akan memproduksi, PLTA harus berkoordinasi dengan masyarakat sekitar. Kenapa begitu teman-teman? Karena apabila PLTA beroperasi, maka aliran air dari sisi PLTA menuju pemukiman warga yang di sisi hilir harus dikontrol. Karena apabila tidak dikontrol, maka membasahi atau membanjiri pemukiman warga dan persawahan maupun perikanan, perkebunan dari perkampungan sisi hilir. Sehingga diperlukan koordinasi yang baik antara masyarakat dan pihak pembangkit listrik tenaga air. Dan PLTA tidak dapat semena-mena beroperasi karena harus memperhatikan kondisi air yang berada di sisi hilir dari pembangkit listrik tersebut. Apabila musim kemarau, maka PLTA harus beroperasi karena harus membuka pintu air untuk mengairi persawahan di sisi hilir. Susah beroperasi semena-mena atau pada saat dibutuhkan. Tetapi PLTA ini memiliki keuntungan, kelebihan, sehingga harus diperjuangkan pembangunannya. Kenapa teman-teman? Dia menggunakan atau memanfaatkan energi air di mana secara cuma-cuma telah disediakan di alam. Karena energi air yang digunakan untuk memproduksi, sehingga biaya produksi dari pembangkit tenaga air ini teman-teman, dia sangat murah, berkisar Rp100 ke bawah. Nah, sehingga dia dapat menghemat dari sisi finansial. Kemudian keuntungannya banyak lagi teman-teman, seperti dia mampu beroperasi dalam keadaan black start. Maksud dari black start ini teman-teman, pada saat pembangkit lain dalam keadaan bermasalah atau blackout, dia mampu membangkitkan listrik sendiri tanpa bantuan pembangkit listrik lain. Dan juga dia disebut sering sebagai charger line. Charger line itu maksudnya apabila pembangkit listrik lain membutuhkan kapasitas atau energi listrik tambahan, maka PLTA mampu memberi suplainya. Karena PLTA sangat-sangat sederhana cara pekerjanya, prinsip kerjanya. Jadi pada saat dia ingin memproduksi, ya dia tinggal membuka intake atau pintu air sehingga air mengalir, muter turbin dan menghasilkan energi listrik. Nah, terlepas dari itu semua teman-teman, dampak-dampak terhadap lingkungan PLTA ini teman-teman atas pembangunannya itu ya seperti tadi. Sisi negatifnya mungkin flora dan fauna atau mungkin masyarakat susah dikarenakan alasan pemukiman. Tapi banyak sisi positifnya juga teman-teman. Misal pedesaan tersebut akan lebih dieksplor oleh baik masyarakat maupun media. Kenapa? Karena adanya pembangunan pembangkit listrik yang baru, maka media akan meliput, dan itu juga orang-orang yang baik sekedar melakukan riset, penelitian ataupun hanya sekedar belajar teman-teman, mereka akan lebih tahu tempat ini dan lebih melihat potensi-potensi yang ada di tempat ini teman-teman. Begitu juga dari sistem hutan di sekitar PLTA ini secara tidak langsung akan dilestarikan. Karena apa? Untuk menjaga yang namanya konstruksi atau dinding-dinding dari pintu air dari bendungan-bendungan tersebut teman-teman agar kokoh, sehingga pihak pembangkit listrik tenaga air akan selalu memperhatikan yang namanya hutan yang berada di sekitar pembangkit listrik tersebut teman-teman. Kira-kira apalagi ya yang mau kita bahas lebih dari sini teman-teman? Mungkin untuk sesi selanjutnya atau teman-teman ingin membahas lebih dalam lagi, mungkin kita bisa lanjut ke video selanjutnya dengan teman-teman memberi komentar apa saja yang kurang dan apa aja yang harus kita bahas lagi. Sekian dari saya Gerald Andika Septian Storus dari Institut Teknologi PLN. Selamat malam.